Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Dalam memperingati Hari Raya Nyepi 1944 Saka, Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan dengan ini menggelar acara dengan tema Jaga Buana, Jaga Indonesia. Sebuah rangkaian acara yang akan mengantarkan kita semua melihat, mendengar, memahami, dan mampu mengaktualisasikan nilai luhur yang terkandung dalam pribadi budaya kita sendiri. Mari kita menyambut tahun baru Saka yang dilandasi dengan kesucian lahir batin baik pada Buana Alit maupun Buana Agung, serta hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Hyang Widi, manusia dengan sesamanya, dan makhluk ciptaannya, serta manusia dengan lingkungannya. Selamat Hari Raya Nyepi 1944 Saka. Semoga kedamaian selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Merdeka. Hari Raya Nyepi adalah momentum bagi kita semua untuk merefleksikan kembali hakikat perjuangan kemanusiaan kita. Di tengah alam keterbukaan informasi dan digitalisasi, kita harus mampu mewarnai kehidupan dengan setiap daya dan karya kita, tanpa meninggalkan identitas dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Sudah saatnya kita merenungkan bahwa menuju kejayaan bangsa Indonesia mendatang harus dijemput dengan kesadaran diri bahwa dharma hidup kita adalah berbuat sebanyak mungkin manfaat bagi umat, alam semesta, bangsa, dan negara. Izinkan saya mewakili keluarga besar Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan mengucapkan
Rahajang Rahina Nyepi 1944 Sake, Dumogi Santi Semeton, Samiring Dija Jamagenah. Selamat Hari Raya Nyepi 1944 Saka. Semoga kedamaian selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Sahabat BKN dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita tentu dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tadi kita bersama telah menyaksikan tarian Sekar Jagad persembahan dari BKN PDI Perjuangan. Nah, pada kesempatan kali ini BKN PDI Perjuangan menggelar rangkaian acara menyambut Hari Raya Nyepi 1944 Saka. Jaga Buana, Jaga Indonesia adalah tema yang diangkat dengan pemaknaan bahwa perayaan Nyepi tidak hanya semata sebagaimana keberagaman, namun juga momen refleksi kita sebagai praja atau insan yang memiliki dharma, hidup secara sosial maupun dharma sebagai bagian dari alam semesta sesuai dengan ajaran Trihitakarana. Sekarang bersama kami telah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan menemani kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Ketua Umum Perisada Hindu Dharma Indonesia, Bapak Maijen Purnawirawan Wisnu Bawa Tenaya. Apa kabar, Pak? Astagfirullah, sehat. Yang kedua ada Ketua Umum Perada Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, Bapak I Gede Aryawan. Baik, bagaimana kabarnya Pak sore hari ini? Baik. Sangat baik. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat. Ya, sehat. Sehat kita semua. Amin. Mudah-mudahan kita semua tentu mudah-mudahan berharap dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi sore hari ini. Tentu seperti kita ketahui bahwa Hari Raya Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang sangat sakral, yang sebenarnya kita mau gali Pak lebih dalam lagi, apa sih Pak sebetulnya perayaan Nyepi, kemudian bagaimana sejarah perayaan Nyepi di Indonesia, kemudian bagaimana juga perayaan Nyepi di dunia, mungkin kalau memang ada kegiatan perayaan Nyepi secara umum, dan khususnya di Indonesia. Nanti kita akan bincang-bincang lebih dalam kepada para narasumber kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita dapat menggali dan menghikmati perayaan Hari Raya Nyepi. Baik Pak, kebetulan saya mau mempertanyakan pertanyaan yang paling awal dulu mungkin Pak. Baik, sebetulnya saya ke Pak Wisnu dulu, mohon izin. Apa sih Pak perayaan Nyepi itu Pak? Karena secara teoritis atau mungkin secara pengertian yang lebih luas, apa itu Pak perayaan Nyepi, Hari Raya Suci Nyepi? Terima kasih. Yang utama saya sampaikan, Nyepi ini bukan kita kesepian, tetapi kita mau menyepi, ya, menumbuhkan kesadaran dari setiap individu umat, ya, untuk dia memahami, untuk bisa menghayati agamanya. Seperti kita sampaikan bahwa di seluruh dunia semua umat manusia ingin merasa aman dan nyaman. Yang kedua damai, yang ketiga sejahtera, dan selanjutnya tentu bahagia. Untuk mendapatkan keamanan yang damai, sejahtera, bahagia, tentu ada syaratnya. Apa syaratnya? Adalah kesetaraan. Kalau dalam agama itu namanya tatwamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua, tentu persaudaraan, kekeluargaan. Wasudewam kutumbakam. Kita bersaudara di muka bumi ini, ya, ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu kita bisa saling menghormati satu yang lain. Yang ketiga tentu kemerdekaan. Kita harus bebas dari kebodohan, kemiskinan, keterbakan, dan seterusnya. Maka momen Hari Suci Nyepi, Hari Suci Nyepi. Kenapa? Ketika kita turun ke muka bumi ini, kita sendiri. Ya? Dan next kita akan kembali juga ke nanti ke Umah Wayah, ya? Kembali ke asal sana juga sendiri, ya? Dalam kesendirian. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami, perlu menyadari tentang hidup dan kehidupan ini. Nah, maka apalagi seperti sekarang kita sedang menghadapi situasi COVID-19 dan Omikron. Ya. Maka di Hindu itu ada namanya Tribakti. Tribakti itu antara lain Swa Arta.
Swaarta artinya apa sih yang kita inginkan di dalam setiap individu umat manusia ini. Nomor satu tentu kesehatan, care healthy, jaga kesehatan yang pertama. Kemudian yang kedua tentu care terhadap pendidikan. Ya, jadi pendidikan penting agar anak-anak kita cerdas. Seperti apa yang menjadi tujuan negara kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, melindungi tumpah darahnya supaya dia bisa tertib dan damai. Karena kita tujuannya ke sana. Nah, oleh sebab itu kita ingin tadi bahwa bagaimana kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri di muka bumi ini, maka kita saling mesimokrama, bersilaturahmi, saling bertatap muka untuk saling memberi dan menerima. Kemudian di swaarta yang kedua ada para arta. Kita tentu ya, berkontribusi satu dengan yang lain, berkolaborasi. Kalau istilahnya sekarang kolaborasi pentahelik. Jadi hubungan kita terhadap negara, pemerintah, terhadap akademisi, baik juga terhadap entrepreneurship, terhadap lembaga-lembaga baik internal maupun eksternal, seperti apa yang kita lakukan sekarang dengan PD Perjuangan. Misalnya hari ini kita menjelaskan tentang Hari Suci Nyepi ini. Nah, itu kolaborasi, saling mengisi, tidak saling menghujat, kita saling mengisi untuk memajukan negeri. Kemudian tentu ada para marta. Tentu kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Widi Wasa, tentang iman ketakwaan kita berserah. Apapun cita-cita kita, rencana manusia, tentu rencana Tuhan yang Maha segala-galanya. Oleh sebab itu, jalan terus kita kerjakan dan tetap berdoa. God bless with us. Saya rasa itu sebenarnya, Mbak. Okay. Baik, jadi kira-kira perayaan Nyepi itu bukan hanya momentum kita merefleksikan diri dengan Tuhan saja ya Pak, tetapi juga bagaimana perayaan Nyepi ini bisa kita refleksikan tentang bagaimana hubungan kita dengan sosial. Jadi luar biasa makna perayaan Nyepi, tapi kemudian saya akan coba tanya ke Pak Gede mungkin sebagai Perhimpunan Pemuda Hindu luar biasa. Kita mungkin sama-sama ketahui Pak bahwa dengan situasi saat ini perkembangan informasi tentu sangat pesat. Kemudian bagaimana peran generasi muda, mahasiswa atau seluruhnya generasi muda pemuda Hindu untuk kemudian menyesuaikan dengan situasi perkembangan yang sangat luar biasa, bahwa perkembangan saat ini semua bergantung dengan era globalisasi, internet, kemudian perkembangan yang begitu pesat. Bagaimana kemudian para pemuda Hindu bisa menyesuaikan, Pak? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Tentu kita sebagai pemuda atau pemudi umat Hindu khususnya menyikapi perayaan dari Hari Suci Nyepi ini. Jika kita perhatikan makna dari Hari Suci Nyepi ini tentu sangat relevansi antara kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Artinya kita memang tadi disuguhkan dengan kecanggihan teknologi informasi, tentu kita tidak dapat pungkiri itu. Bahkan di Hindu sendiri, dalam catur asrama, kita mengenal yang namanya Brahmacari, kemudian Grihasta, Wanaprastha, kemudian Biksuka. Itu tentu adalah jalan dari kehidupan kita. Tentunya yang memiliki tujuan dari yang namanya catur purusa arta. Itu ada dharma, arta, kama, moksa. Jadi antara dua ini kita berkorelasi. Misalnya kita masa Brahmacari, masa menuntut ilmu, itu tentu tujuannya adalah dengan jalan dharma. Jadi semua ilmu yang kita dapatkan di masa-masa proses kehidupan kita tentu berdasarkan dharma. Kemudian kita melakukan lagi setelah itu kita grihasta, itu masa berumah tangga. Jadi anak-anak muda itu tentu setelah masa menuntut ilmu selesai, mereka akan masuk ke dalam masa berumah tangga. Tentunya tadi kita sinergikan, kita korelasikan dengan yang namanya arta. Jadi anak-anak muda itu tidak hanya sekedar, oh saya ingin menikah, kemudian berumah tangga, tapi harus disesuaikan nanti. Mereka harus mencari
arta atau hartanya. Jadi itu bisa balance gitu antara pendapatannya dengan pengeluarannya. Kemudian itu lanjut lagi dengan tujuan tadi dan jalan tadi. Kemudian setelah masa Grihasta kita Wanaprastha. Wanaprastha di sini mungkin kita masa-masa lansia mungkin ya, masa-masa kita berproses menjadi biksuka nanti. Jadi kita itu sudah mulai mengendalikan diri. Mulai tidak hanya mengendalikan diri dari segi makanan, kemudian kesehatan, itu semua akan berproses. Dengan tujuannya kama. Kama itu dalam arti kita tidak bisa semena-mena lagi. Mungkin makan kita tidak bisa sembarang makan. Ketika umur sudah mencapai lansia, itu kita tidak mungkin makan makanan yang berkolesterol, kemudian banyak berlemak, atau ya makanan-makanan yang sifatnya bisa merusak fisik. Nah, kemudian yang terakhir, tentu kita memasuki masa biksuka. Biksuka itu masa di mana kita akan mencapai moksanya, yang disebut tadi dalam catur Purusa Artha, itu ada moksa. Nah, ketika kita sudah masuk pada tataran itu, otomatis kita akan mencapai moksa. Dalam Hindu kita kenal tujuan dari kita hidup adalah moksartam jagatita yaca iti dharma. Nah, seperti itulah kita menyikapi. Jadi anak-anak muda itu harus merefleksikan diri. Mungkin dengan nyepi ini, anak-anak muda itu mungkin bisa fokus. Sebenarnya hanya nyepi. Setiap hari anak-anak muda itu harus seperti itu. Merefleksikan bagaimana perjalanannya, bagaimana tujuannya. Itu harus kita dalami dan memang kita refleksikan dan kita realisasikan dalam kehidupan ini. Mungkin seperti itu cara anak muda untuk menyikapi bagaimana perkembangan zaman juga. Tidak hanya sekarang, mungkin dari dulu kita sudah punya cara-cara namun berbeda caranya. Karena mengikuti perkembangan zaman saja. Mungkin seperti itu, Mbak. Baik, luar biasa. Tapi kemudian Pak akan menimbulkan sebuah pertanyaan lagi. Tadi disampaikan bahwa saat ini tentu dengan perkembangan zaman kita semua sebagai manusia juga tetap harus kemudian menyesuaikan. Tentu dalam situasi tantangan berikutnya adalah kelestarian alam. Masih dengan Pak Gede mungkin pertanyaannya karena terkaitan dengan anak muda. Kemudian dunia sendiri sekarang sudah mengarah kepada perkembangan SDGs, Pak. Atau yang kita kenal dengan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian bagaimana Pak generasi muda kita bisa memelihara kelestarian alam dan kemudian mengacu kepada nilai leluhur nyepi. Seperti apa yang sesuai, yang kira-kira bisa kita terapkan untuk bagaimana generasi muda bisa menyesuaikan itu semua Pak dengan selaras. Iya, menarik ini memang. Jadi berbicara hari suci Nyepi, memang di sini ada kita merayakan yang namanya melestarikan alam seperti Buana Alit dan Buana Agungnya. Jadi kalau Buana Alit itu adalah melestarikan atau lebih kepada merapikan sumber daya manusianya. Kemudian Buana Agung itu adalah menyucikan alam semesta beserta isinya. Nah, disinilah peran kita tentu. Melalui nilai-nilai Nyepi ini, kita bisa ambil dari semangatnya, yaitu menyucikan Buana Agung itu sendiri. Karena kan kita ada acara yang namanya Taur Kesanga. Taur Kesanga itu artinya kita mulai menyucikan atau kita mulai memberikan atau membayar. Karena apa? Kita sudah mengambil daripada sumber-sumber alam yang kita miliki untuk kehidupan manusia itu sendiri. Nah, dari situlah kita juga harus mengembalikan atau membayarnya dengan cara menjaga bagaimana sumber daya alam ini kita jaga dengan baik sehingga ke depan kita ini masih terus memang akan berkelanjutan. Kita juga kehidupan ini akan terus berkelanjutan dengan memaksimalkan sumber daya alam yang kita miliki. Jadi korelasinya sangat jelas. Makna dari perayaan Nyepi sendiri, kita sudah melakukan yang namanya Taur Kesanga, menjaga kelestarian alam, kemudian kita
kita ambil dan kita kembalikan lagi. Jadi terus berkelanjutan seperti itu sampai memang nanti akhir dari kehidupan manusia mungkin ya. Seperti itu terus akan, karena kita tidak bisa tergantungan dengan alam. Kita akan terus berkelanjutan dengan alam ini. Seperti itu. Ya. Baik, kemudian kembali ke Pak Wisnu. Pak, kemudian bagaimana tanggapan Bapak tentang kondisi kebangsaan saat ini, Pak? Tentu beberapa pengamat mulai juga kemudian mengamati dan mulai terusik dengan adanya disintegrasi, Pak, yang kemudian mengakibatkan memudarnya rasa toleransi dalam laku budaya masing-masing. Nah, kemudian bagaimana tanggapan Bapak? Mudah-mudahan bisa ditanggapi, Pak. Baik, terima kasih. Kita sebetulnya ingin membangun manusia seutuhnya. Ya. Di Hindu ada istilahnya bagaimana kita membangun bayu sabda idap. Bayu itu bagaimana physically, jadi fisiknya sehat. Jadi kita berharap anak-anak bangsa ini yang kita lahirkan itu bebas dari stunting. Jadi maka di Hindu kita lakukan juga kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Ini yang utama. Kita harus tumbuh kembangkan itu sehingga tadi kaitannya dengan menjaga lingkungan hidup. Maka kita diberikan tema ini seperti jaga Buana dan jaga Indonesia. Nah, Buana ini Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung itu alam semesta ini. Seperti apa yang kita duduk sekarang di alam terbuka seperti ini. Apa sih kebutuhan kita yang utama dan paling utama adalah udara, nafas. Kan? Kalau ini kita hirup ini tidak bayar kita. Kan? Tapi kita harus jaga alam ini, kita pelihara baik-baik alam ini. Maka kalau bahasa anunya ini ada negara gunung. Dari gunungnya, lembahnya, danaunya, sungai, pantai, laut. Kita harus jaga. Harus bersih di sana. Bersih itu yang penting dulu bersih pikiran, bersih hati. Sehingga bersih juga lingkungannya. Sadar dia untuk melaksanakan. Nomor satu itu tadi bayunya. Sabdanya, bagaimana kita menjaga mulut ini. Sabda, ya. Jangan pernah kita berbohong. Jangan pernah kita berkata-kata kasar. Jangan pernah kita menipu. Jangan pernah juga kita ini harus dijaga benar ya mulut kita ini karena ini bahaya ya. Maka lidahnya dipelihara, maka dengan demikian kita harus bisa mengkomando kendalikan panca indrianya, mata, telinga, hidung, lidah, kulit. 5. Ditambah 5 lagi, mulut, tangan, kaki, kelamin, dubur. Ya, nah, ditambah 1 lagi jadi 11. Ekodasa indria. Jadi pikirannya jangan mana-mana ini harus jaga. Melihat juga harus fokus. Nah, apa yang dilihat sesuai dengan apa yang dipikirkan. Maka di dalam Hindu ada Trikayu Pariswida. Pikir, ucap, tindak. PUT, put it. It-nya iman takwa, serada bakti. Nah, sehingga kita tidak bisa ngaco menggunakan medsos, bicara, beretika. Nah, oleh sebab itu, apa yang kita ajak sekarang, terutama adik kita, anak muda kita isi. Ya, bayunya sudah, sabdanya tadi, ya bicaranya beretika, kan begitu. Kemudian dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah dia membuat hoax, seperti sekarang banyak muncul hoax, ya. Nah, kemudian tentu dia membangun hidupnya agar berguna untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Nah, kita hidup di negeri ini, ibarat kita ke Cengkareng, Soekarno-Hatta, ya. Maka saya sering berteriak di situ, salam Pancasila, merdeka, ya. Nah, sebagai warga negara, ya, tentu landasannya sebagai masyarakat adalah Pancasila, ya. Jadi pandangan hidupnya Pancasila. Sebagai anak bangsa, ideologinya juga Pancasila. Sebagai warga negara, sebagai negara dasarnya Pancasila, filsafatnya, pikirannya juga Pancasila. Bayangkan, nilai-nilai Pancasila itulah yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sekalian. Maka anak-anak muda harus bangga jadi bangsa Indonesia, kan? Maka jaga Indonesia, jaga bumi ini dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita harus jaga benar-benar ini, ya, dengan nilai-nilai Pancasila tadi. Di mana sila pertama ketuhanan Maha Esa, apapun agama kita, ya, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Itu tadi bahwa tatwa masih, ya, kita bersaudara, ya, seudara Indonesia, ya. Nah, oleh sebab itu betul-betul kita harus bisa menerima dengan lapang dada, ya, dada yang hebat di muka bumi, ya, yang mau dengar, yang mau berkomunikasi satu dengan yang lain, tentu kita akan bisa maju. Nah, inilah yang utama kita ingin sampaikan bahwa itu tadi landasannya sebagai orang negara itu. Di mana sekarang pesawatnya ini pilot, kopilotnya sekarang Pak Jokowi pilotnya, ya. Pak Maruf Amin
wakilnya, jadi pilot-kopilotnya, buat terbang ini. Kemana cita-cita negara? Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian tujuannya yaitu tadi melindungi semua anak bangsa, mencerdaskan, ya, memajukan kesejahteraan, menjaga keamanan, ketertiban dan perdamaian. Nah, itulah yang kita harapkan, aman, damai, sejahtera dan bahagia. Mari kita bersatu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, demikian. Baik Pak, kalau kemudian kita sambil diskusi, kita kan juga mungkin kenal dengan ajaran Bung Karno terkait Trisakti. Beliau juga sempat memaparkan tentang pentingnya pemahaman kebudayaan, ekonomi, dan kemudian kita berpolitik. Tapi tentu dalam kita berbangsa tentu tidak hanya bisa dinilai dengan ekonomi saja, Pak. Kita juga kemudian harus memiliki strategi kebudayaan yang kuat. Kira-kira Pak Wisnu bisa dijabarkan sedikit bagaimana kita bangsa ini bisa menuju kepada strategi kebudayaan yang kokoh, Pak, sehingga bisa menuju kepada konsepsi gagasan Soekarno, Bung Karno tentang pandangannya tentang Trisakti. Silakan, Pak. Baik, mengerti. Saya coba lihat begini. Kita melihat sesuatu harus komprehensif, tidak boleh sepotong-sepotong. Misalnya begini, lihat ada peradaban, ada budaya, ada agama, ada adat, ada seni atau tradisi di situ. Nah, oleh sebab itu kita melihatnya dengan betul-betul fokus, dengan teliti, dengan kejelian kita, dengan kehati-hatian kita, ya, untuk melihat sesuatu. Contoh misalnya, dengan Trisaktinya Bung Karno misalnya, ya, kita hendaknya berdaulat di situ, bangga berbudaya Indonesia, kita bangga jadi orang Indonesia. Maka beliau sudah sampaikan bahwa di dalam negara kita ini beliau mengambil intisari dari semua budaya yang ada di seluruh Indonesia. Nah, oleh sebab itu nilai-nilai inilah yang harus kita jabarkan, ya. Tadi misalnya nilai ketuhanan tadi, ya. Apapun agamanya, apapun keyakinan, yakin dan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, ya. Ini untuk segala-galanya. Apapun yang direncanakan oleh manusia tentu nanti endingnya rencana Tuhan. Nah, malah kita hendaknya selalu percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, manusia yang beradab. Manusia yang beradab ada manusia yang punya etika, yang saling bisa menghormati satu dengan yang lain, ya, siapapun. Nah, maka di dalam Hindu ada Trihita Karana, tidak hanya kepada manusia, kepada tanaman, pepohonan, kepada binatang, hewan. Kita saling menghormati. Itu tadi yang dikatakan siklus tadi, ya. Maka kita lakukan dengan cara yang baik, ya, maka dengan quote and quote dharma. Dharma ini itu kebaikan, kebenaran. Ada dharma agama, ada dharma negara, dharma sastra, ya. Ada dharma tula, kita berdiskusi. Ada dharma gita dengan seni, dengan budaya. Seperti kita ada di Taman Mini sekarang. Mbak lihat dari depan kita datang ada patung di depan itu. Itu banyak simbolnya. Patung ini sama enggak kita dengan patung itu? Introspeksi. Kalau sama, ya, berarti kita harus tenang. Kemudian Mbak lihat itu ada gapura begini. Cabang enggak pikiran kita? Fokus enggak kita datang kemari? Kalau udah fokus tentu kita bisa konsentrasi. Kemudian ada kul-kul, kentongan itu. Jantung kita tak-tuk. Kalau kita berdebar-debar, berarti kita tidak tenang, tidak sabar. Ya, begitu. Nah, ini baru nih tahapannya dari luar ke dalam, jabe jeru, ya. Kita hormati itu semua langkah-langkah prosedur itu tadi. Nah, maka tadi apa yang sudah disampaikan oleh founding parents kita, Bung Karno, Bung Hatta, maka kita ingat sebagai warga negara tentu itu tadi, sebagai warga negara Pancasila dasarnya. Kami umat Hindu tentu umat dasarnya apa? Pancasrada. Dalam agama Hindu ada dasar-dasar agama seperti itu dengan ada 3 kerangka agama Hindu. Ada tatwa, ada etika, ada upakaranya. Tatwanya ini atau aturan keagamannya seperti ini, ya. Kemudian etika susilanya ada, upakaranya. Ada upacara, ada acaranya. Kemudian ada upakara, ada alat peralatan. Seperti yang kita lihat ini. Bahwa ini namanya pajagan-pajagan seperti ini, ada buah, ada daunnya, ada bunganya, ya, ada dupanya. Jadi inilah dia Pancamahabhuta, ya, ada tanah, api, air, angin, udara, ruang. Ya, ini Pancamahabhuta. Nah, ini yang kita harus jaga sama-sama untuk menjadi keseimbangan. Maka itu yang kita pelihara sehingga betul-betul bangsa ini betul-betul bisa saling bertoleransi. Maka kita katakan kita tidak bisa hidup sendiri. Dalam kebinekaan, maka ada istilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggruwa.
Bayangkan di sana, ini intinya di sana. Kita bebas, itulah indah. Taman beragam bunga-bunganya indah, ya. Seperti Taman Mini ini berbagai macam jenis bangunan, ya, dengan bahasa yang begitu banyak, ya, dengan adat istiadat yang banyak, betapa indahnya. Maka ramailah orang datang ke Taman Mini ini. Nah, inilah betul-betul jadikan intisarinya di situ, taman sarinya, yang Bung Karno sampaikan taman sarinya. Inilah dia keindahan kita, kebinekaan kita. Saya rasa itu, ya Mbak. Ya. Nah, luar biasa. Kemudian Pak Gede dan Pak Wisnu, kemudian kira-kira apa pesan yang mau disampaikan tentu dalam rangka kita menyambut Hari Raya Nyepi ini, kira-kira adakah pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa BKN di rumah sehingga menjadi evaluasi untuk kita merefleksikan diri bersama supaya kemudian kita bisa menjadi individu atau pribadi yang lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Mau disampaikan Pak? Baik, terima kasih. Kami dari Parasada Hindu Dharma Indonesia Pusat telah memberikan tema untuk seluruh umat kita di Indonesia. Temanya adalah aktualisasi Tatwa Masi dalam mediasi, dalam moderasi beragama untuk Indonesia tangguh. Artinya Tatwa Masi ini kita sesama anak bangsa saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, saling membangun satu sama lain, bergandengan tangan. Mari kita bangun negeri ini dengan profesi kita, kompetensi kita masing-masing, ya saling mendukung satu dengan yang lain. Itu utamanya, Tatwa Masi tadi. Nah, tentu berkolaborasi pentahelik. Dan tentu juga kebetulan kami juga bersama-sama Ibu di BPIP, ya Ibu Mega di BPIP, saya kebetulan sekretaris beliau, bahwa kita tanamkan, kita bumikan Pancasila ini. Terutama apa intinya? Patriotisme kita, nasionalisme kita. Harus kita tanamkan di dada setiap anak bangsa. Itu yang pertama. Kemudian kami ikut juga di PMK, di Revolusi Mental. Apa yang harus kita tanamkan? Integritas sebagai anak bangsa. Etos kerjanya, gotong royong. Kita tidak bisa hidup sendiri. Mari kita bersama-sama, khusus ini untuk umat sedharma dimanapun berada. Kita laksanakan catur berata penyepian. Catur berata penyepian, amati geni, amati lelungan, amati pekarian, amati lelanguan. Artinya, mari kita introspeksi agar kita bisa bermanfaat, berguna untuk bangsa dan negara ini. Ngiring, sarang-sarang, druenang, itu bahasa Balinya. Kita berdoa kepada Tuhan agar bangsa kita, Indonesia, semakin solid, semakin maju. Kompaklah. Demikian yang saya sampaikan dengan salam, saya sering sampaikan, salam Pancasila, merdeka. Pancasila. Baik, mungkin Pak Gede ada yang mau disampaikan, terutama untuk teman-teman pemuda Hindu juga dan kepada pemirsa BKN juga yang ikut masih menyaksikan kita. Ya, dari kami, saya mewakili teman-teman dari Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia. Yang pertama mengucapkan selamat Hari Nyepi. Di hari raya ini tentu di tahun 2022 ini kita juga mengenal dengan yang namanya Hari Toleransi. Di mana kita Indonesia sedang diuji dengan yang namanya toleransi. Tentu ke depan kita berharap tidak terjadi lagi intoleransi di seluruh Indonesia. Baik itu dari pusat maupun sampai ke daerah. Mari kita jaga keberagaman supaya damai dan sentosa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik sahabat BKN dimanapun berada, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung perbincangan sore hari ini. Tentu sangat banyak ilmu yang kita dapati dari para narasumber. Sore hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu dan kesempatannya untuk berbincang pada sore hari ini. Tidak lupa saya beserta panitia Badan Kebudayaan Nasional dan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan mau mengucapkan untuk perayaan Hari Raya Nyepi bersama. Mari Pak kita ucapkan bersama. Rahajeng Rahina Nyepi 1944 Saka. Semoga kedamaian selalu menyertai setiap langkah kita dimanapun kita berada. Sampai jumpa sahabat BKN dimanapun berada. Jangan lupa untuk terus pantengin, like, komen, subscribe channel BKN PDI Perjuangan. Saya Putri Ayu Anissa mewakili BKN PDI Perjuangan pamit undur diri. Om Santi, 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 Om. Merdeka.
Om Swastiastu, saya I Gusti Agung Rai Wirajaya, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi tahun Saka 1944 bagi umat sedharma dan dimanapun berada. Mari kita melaksanakan berata penyepian ini dengan introspeksi diri agar Buana Alit dan Buana Agung seimbang dan serasi. Om Santi 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 Om.